Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Liridha'illahi ta'ala ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi summa ila hadrati ikhwanihi min jamil anbiya'i wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il amilin wal awliya'illahi arifin, khususan ila hadrati asy-syekh al-imam Ahmad Tajuddin Ibnu Athaillah As-Sakandari wa usulihi wa furu'ihi wa ahli silsilatihi syai'un lillahi lahumul fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadrati walidina wa walidikum wa masyayikhina wa masyayikhikum wa ustadina wa ustadikum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat syai'un lillahi lahumul fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa hadiyatul Fatihah. Khususan jamaah majelis taklim di hadzal majlis bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min nikmatin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Seperti biasanya ikuti suara saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi khairil asma. Bismillahi rabbil ardi was sama. Bismillahilladzi biyadihi syifa. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi summu walada. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya dzal jalali wal ikram ala ma akmalta lana min dinil Islam. Wa nusalli wa nusallim ala nabil huda war rahmah al-mab'usi bil kitabi wal hikmah khatamun nabiyyin wa imamul mursidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin
salatan tuwassu biha alinal arzaq wa tukhassinu biha lanal akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa hidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu jamaah salat subuh di Masjid Muqimuddin Perumahan Kosagra rahimakumullah. Alhamdulillah walhamdulillah summa alhamdulillah. Mengawali pengajian subuh pagi ini, mari kita ungkapkan tahmid, memuji Allah sekaligus belajar untuk bisa mensyukuri nikmat Allah. Ucapan syukur alhamdulillah wa syukurulillah ala ni'amillah. Mudah-mudahan kita semuanya, khususnya yang pagi ini mengikuti pengajian ini, dilimpahi rahmat, ridho dan barokah dari Allah. Amin Allahumma amin. Bil ikhtisar langsung saja ngajinya, kajian kitab Al-Hikam atau iya. Kita sekarang sampai materi kajian nomor 179. Alhamdulillah ya. Tidak terasa kita sudah belajar mengenal, memahami ilmunya Allah dalam sebaran, yaitu dalam kitab Hikam ini sudah 179 macam-macam, yaitu ilmunya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala muallif Asy-Syaikh Al-Imam Ahmad Tajuddin Ibnu Athaillah radhiyallahu anhu. Anwarun uzina laha fil wusuli wa anwarun uzina laha fit tuhuli. Anwarun uzina laha fil wusul. Beberapa nur ilahi atau cahaya Tuhan hanya diizinkan oleh Allah untuk sampai ke hati. Wa anwarun uzina laha fid dukhuli, dan ada beberapa nur ilahi cahaya Tuhan yang lainnya yang diizinkan oleh Allah untuk bisa masuk ke dalam hati. Nah, di sini nanti kita belajar. Jadi masih ingat ya, saya selalu sering menyebut di Quran itu ada dua kalimat serupa tapi beda, yaitu an-nar dengan an-nur. Nah ini nanti di Hikam itu yang sering diterangkan itu an-nur. An-nur itu artinya cahaya. Yang dimaksud anwarun, beberapa bentuk wujud cahaya ini cahaya Allah. Karena di antara 99 asma Allah itu ada sebut an-nur, cahaya. Nah, kitab Al-Hikam ini memberitahu ada cahaya Allah yang sampai ke hati. Tapi ada lagi cahaya Allah yang diizinkan Allah masuk ke dalam hati. Coba panjenengan renungkan. Sepertinya cuma mirip-mirip ngoten. Ada cahaya Allah yang dalam istilah waridatul ilahiyah gitu. Keberlimpahan cahaya ketuhanan dikirim oleh Allah, cuma sampai di hati. Tapi ada cahayanya Allah itu tidak sampai hati, bisa masuk ke dalam hati. Kalimat ini kan bisa kita simpulkan juga podo. Ada orang yaitu berangkat dari rumah sampai di Masjid Muqimuddin. Ada orang
yang diberi kesempatan oleh Allah datang masuk di dalam masjid mugi kan nggak sama ya. Begitu pula cahaya Allah. Nah, cahaya Allah ini kan artinya apa sih Ustaz? Nah, ini mungkin sampean saged membedakan. Apa sih bedane Islam dengan iman? Yamin awak dhewe iki modele ya wis pokoke dianggep padha. Jadi kalau cahaya Allah itu sampai di hati, itu dalam syarah hikam saya baca, kita ini masih mengenal Islam. Mengenal? Tapi kalau sudah tahu ada cahaya masuk ke dalam hati, ke dalam, berarti melebu. Ini namanya iman. Nah, ada yang menyebut kalau cahaya Allah itu sampai ke dalam hati, itu disebut syariat. Tapi kalau sudah menembus ke dalam hati, disebut hakikat. Paham? Saya tadi malam banyak baca-baca, itu ada yang nyebut nek kebenaran itu masih menyentuh permukaannya hati, itu disebut syariat. Tapi kalau sudah masuk ke dalam relung hati, itu disebut hakikat. Nah, kitab Al-Hikam ini kitab hakikat, menyelam di dalam lubuk hati yang paling dalam. Iman itu letaknya di dalam, bukan di luar hati. Tasdikum bil qalbi. Makanya nek ngaji hikam ojo gampang-gampang nyirik-nyirikno wong. Bid'ah-bid'ahno perbuatan. Wis ta pokoke tiyang niku nek ilmune nyegara. Dia ini melihat Islam itu luas, tampilannya luas. Tapi kalau ilmunya itu terbatas, apalagi dibatasi. Belajare yaiku gurune kurang, gurune mek sito ate kuwaku pisan, akhirnya muridnya jadi sampean kerasa kula ngomong itu. Oh no, yo gak iso, ngono ku salah. Dari sapa salah? Dari guruku. Mesti nyebut apa? Kalau gurunya banyak, itu nanti ada namanya perbandingan. Makanya dalam syariat saja itu ada muqarnatul mazahib, perbandingan mazhab. Ada mazhab di bidang usuluddin, ada mazhab di bidang fikih. Walah, nek belajar ngeten kita ada ilmu yang. Nah, ini kan ngaji hikam, ngaji hakikat. Mari direnungkan lagi sebelum saya baca syarahnya. Ada cahaya yang hanya diperkenankan. Pertanyaan, yang memperkenankan siapa? Allah. Yang dimaksud cahaya itu adalah yaitu waridatul ilahiyah. Dulu di pasal sebelum ini kita kenal namanya ada wirid, ada warid. Masih ingat? Ingat? Mboten. Wong sing ngaji wis tuwa-tuwa ya seluwali. Kula panjenengan ngarani wirid iku mari sembahyang membaca zikir-zikir tertentu ngoten nggih. Istighfar, anu kalimat tauhid, tasbih, tahmid, takbir. Betul itu wirid itu. Semua perbuatan ibadah yang dijalani dengan mengikuti kaifiyah tata cara tertentu itu disebut wirid. Melok ngaji ngeten iki namanya wirid. Tapi nanti dari hasilnya ngaji kok kita mendapatkan pertolongan Allah bisa mengamalkan isinya pengajian, itu kita dapat warid. Bisa membedakan? Jadi yang kita perlukan itu adalah hadirnya warid. Nah, cahaya yang dikirim oleh Allah, yang dimaksud ini adalah iman, hidayah.
termasuk ilmu, hikmah, itu merupakan bagian daripada karunia Allah. Sebagian pesara hikam mengatakan yang dimaksud anwarun itu jamak dari nurun, itu adalah ilham. Pernah dengar istilah kalimat ilham? Aku oleh ilham aku. Dalam kitab Sarah Hikam, ilham itu diterjemahkan yaitu limpahan spiritual. Ada limpahan intelektual. Makanya disebut inspirasi. Ya, limpahan inspirasi spiritual. Itu namanya ilham. Tingkatan kita ini masih ilham. Kalau Nabi Rasul wahyu. Nah, ada orang asalnya mau males melok pengajian, males melok jamaah, terus sergep. Saking sergep ngalang-alang sing biasa, orang ini mendapatkan yang namanya bantuan dari Allah. Dulu kan masih ingat, cahaya Allah yang sudah masuk ke dalam hati itu melalui 3 pintu, masih ingat kan? Satu namanya nur intiba, kedua nur iqbal, ketiga nur wisol. Itu nek wis mlebu iku. Lah iku ana cahaya ku nek njobone to. Masjidnya dipateni tapi halaman masjid sekitarnya ini diberi lampu. Jadi orang tahu, oh masjid Mugi-Mudi. Tapi enggak masuk ke masjid. Ada orang itu tahu Islam itu benar, tetapi ia tidak memeluk agama Islam karena ia belum cahayanya Allah belum masuk. Namanya apa itu? Bisa dipahami? Para ilmuwan itu tahu, bisa membuat perbandingan kebenaran. Makanya banyak sekarang menurut info yang saya baca, di Eropa itu banyak eksodus, yaitu mereka-mereka dari golongan non-muslim sekarang berbondong-bondong masuk Islam. Bahkan yang terbaru saya baca di sosial media itu, banyak beberapa gereja ditinggalkan oleh umatnya. Justru gereja-gereja itu dirubah menjadi masjid. Ngeten lho dakwah itu. Dakwah itu merangkul, bukan memukul. Nek memukul, mereka yang belum dapat hidayah itu sakit hati. Lah kalau sakit hati mencari yaitu celah waktu untuk balas dendam. Ini dirawat lama. Sampai dulu ada istilah perang salib itu ya. Sampai ratusan tahun. Karena itu kita ini mengaku Islam, tapi kadang-kala performan kita itu ketika di depan umat agama lain yaitu sedikit menakutkan. Mestinya menyenangkan. Makanya jangan merasa meskipun negeri kita ini adalah negara mayoritas penduduknya pemeluk agama, tapi mari kita bersama jujur. Ini rumah besar. Dulu membuat rumah ini tidak hanya muslim, ada non. Ini loh yang namanya merawat keberagaman untuk mewujudkan persatuan. Di situ muncul rahmah kedamaian. Tapi sekarang kan enggak, dimunculkan intrik, pertentangan dan perbedaan berubah menjadi bermusuhan. Wong nek wis ngaji kakekan. Beda keyakinan itu enggak apa-apa. Karena yang menurunkan petunjuk ini bukan kita. Kita cuma diwajibkan menyampaikan kebenaran. Seraya mengajak itu namanya dakwah. Sekarang mari dibaca secara kitab hikam ini. Apabila nur ilahi atau cahaya Tuhan itu sampai ke hati, sampai belum masuk loh.
tetapi belum masuk ke dalam hati, maka orang yang mendapat nur ilahi ini masih menyintai dunia. Masih menyintai dunia. Tetapi ia juga cinta akhirat. Sepertinya awak dewi kayak golongan ini. Dan dia masih cinta kepada dirinya sendiri. Sampai nenten, uang ngejon awak iku enten. Masalah rumoso pinter, rumoso punya kedudukan tinggi, waduh disanjung-sanjung. Sing nyanjung lawak dhewe. Termasuk duit tuunya berlimpah-limpah, di depan masyarakat bangga. Renungaken. Jadi orang itu kalau masih cahaya Tuhan itu sampai ke hati, menurut cara kita hikam, cirinya bagaimana? Tadi dikatakan, yaitu ia masih menyintai dunia. Loh, nopo enten menungso gak seneng ambek dunia. Ngaji hikam kan ilmu nanti ditunjukkan oleh ilmunya ini. Tetapi meskipun begitu, ia juga masih cinta akhirat. Lalu disimpulkan, orang yang pada tingkat ini, nah ini saya wilayahnya syariat. Nek ngajiku seneng diiming-iming, apa diiming-iming? Dirangsang. Apa itu? Pahala. Paham? Siapa yang bisa ikut sholat jamaah subuh 40 dino tanpa putus, maka dijamin rezekinya. Ada perasaan begitu? Loh mas, awak iku urip rada ruwet iki melok jamaah subuh ae. Sampai 40 subuh. Nah, terus nuwun sewu, iki ada dua. Engko nek keturutan ia merasa bahwa hidupnya itu bersandar dengan amal, dalam hikam dilarang. Iktimat itu hanya kepada Allah. Iktimat itu artinya bersandar. Apanya yang sandar? Hati. Makanya kalau jamaah nyambut gawe gampang. Enten ngoten niku? Lho, nek nggone hadis iku ono. Sapa menungso ngaku Islam 40 dina gak tau melu pengajian. Lah lumayan lho, mungkin iki kula ngaji iki sak wulan ping pindho. 40 hari tidak pernah datang di Masjid Talim, katanya Rasulullah, dijamin orang itu hatinya keras, kaku, gondokan, mangkelan. Ayo coba tesen. Bisa coba melok ngaji kira-kira 40 dino, 2 wulan belas gak melok pengajian. Yang bilang Rasulullah. Jadi qasa qalbu, atine atos. Wajahro al-kabair dan seneng nglakoni dosa gede. Gara-gara ia menjauh dari majelis ilmu. Atus-atus saking sibuke ngurusi penggawean wis gak tahu teko nang ngene iki. Ada. Saya kita takoni, ngaji subuh iku wis nyambut gawe apa sih subuh? Soalnya itu saya keburu-buru mau. Wong urip iku nek senengane keburu-buru, nanti nasibe ya keburu-buru. Gak iso tenang. Omahe api, gak tau dinggoni. Bojone ayu, gak tau. Gak tau. Wah, gak enak ngomong sama dia. Karena itu maka saya mengingatkan, namanya bahagia itu nopo sih? Nek menurut resep kula memahami ngaji iki bisa merasakan nikmat Allah iku bahagia. Duwe bokong ditempelno kursi gede koyo ngeten iki, blak ngeten. Terus rasane lho niku bahagia. Coba masih kursi ini gede wonge udunen ya. Jadi bahagia itu bisa merasakan nikmat Allah. Banyak orang itu diberi limpahan nikmat tapi tidak diberi rasa menikmat. Benar apa salah? Kalau tahu cerita.
Sing niku lho sing kula ngomong, kula nate diundang ngaji wong sopoge. Insyaallah sak kesagare gak ono sing bandingi. Wong kula ketemu masalah ngene ya. Wong ku nek dikeki donya durung karuan dikeki hidayah niku. Sing tak crita. Kula niku diundang bukan untuk ceramah, disuruh memimpin doa. Dadi ndok donya iku menungso sepakat. Nek didongakne iku mesti seneng. Apa maneh sini donga iku api-api. Mugi-mugi nggih panjenengan paring panjang umur, api boten. Mudah-mudahan diparingi rezeki sing barokah. Wis kabeh amin. Masih wong goblok-gobloke wong sik amin. Tapi dikon tekan pengajian. Oh, nak dalane alasan. Nah, orang itu kaya, namanya Pak Topan. Orang ini punya rumah seluruh dunia. Kita ceritakan loh. Salah satunya di Surabaya. Nah, rumah mewah-mewah itu tidak pernah ditempati. Karena dipakai cuma persinggahan ngoten mawon. Orangnya sibuk ngurusi penggawean, bisnis tingkat yaitu dunia. Berarti donyane gak iso meneh niku disebut bahagia napa? Bahagia napa? Apa gunane bangun rumah apik kan nggone? Ya padha karo mang, apa gunane duwe bojo ayu? Gak kok iso gak dinggoni iki. Bon, akhirnya nggih kula ngene, ala wis lumayan kula jenengan masih omahe pokoke gak kautanan, gak kepanasan, iso dinggoni sak keluarga, iku bahagia. Sekarang diteruskan lagi. Jadi kalau orang itu masih yaitu cahaya Allah sampai di hati. Orang ini cintanya tidak hanya kepada Allah. Ada kepada makhluk yang dimaksud dunia. Nah, kula gak termasuk wong terlalu sok. Awak dhewe sing ndok kene iki. Ya ibadah ya melo, mari ki nyambut gawe. Ngoten ya? Jadi namanya apa? Keseimbangan. Tapi nek wis mlebu iki wa anwarun udzina laha fidduhuli, dan ada beberapa cahaya Tuhan, cahaya Allah yang diizinkan oleh Allah bisa masuk ke dalam hati. Mlebu wisan iki. Nah, mungkin ono cirine ya ngopo? Taunya ini masih di luar atau di dalam? Kalau dulu kan sudah saya terangkan, yang mlebu nek jero iki macam ono model telu. Satu, cahaya yang bisa merubah kebiasaan. Coba, males dadi giat, berat merasa ringan, itu merubah. Tapi tiang ngeten iki dereng disebut kenal Gusti Allah ya. Yang kedua namanya Nur Iqbal, aku ngomong iki balen. Cahaya Allah membuat hati ini lepas bebas dari intervensi dan invasi. Bahasa lainnya terjajah. Apa? Dijajah nafsu. Lepas. Contoh nggih. Contoh tiang niki lepas dari dijaga nafsu, dijajah nafsu. Nyambet gawe suwibu. Terus krungu ngeten. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tandane enten apa niki? Azan. Panggilan. Terus suwibu, ini waktunya sangat terbagi. Terus tiang ini ngeten. Kita lanjut setelah salat. Terus wangi sembahyang. Iki manusia lepas dari penjajahan nafsu. Sakit bedano? Sakit bedano? Lu kadang kala coba niku tekone gak ero. Ini ada kisah cerita inspirasi. Ada pedagang ketika belum masuk waktu sholat itu ndak ada pembeli. Setelah ada adzan mulai muncul pembeli. Pertanyaan nih, sembayang cilik opo ngedoli wong tuku? Ayo sampean muni ya sing noko-noko lho sing. Hah? Emang Ustaz, sholat kan masih ada waktu. Ingat, salah satu wataknya nafsu itu adalah mencari celah. Ala wong tasik tange kok salate tasik cekap. Iki rezeki Ustaz, nek gak ditalayani rezeki
Ngomong rezeki ilang niku nek ngaji hikam keliru. Nek rezeki ku jatah. Meski sama dengan jodoh. Jodoh itu sudah ketetapan Allah. Masih yo gak diuber teko. Rezeki ini ngoten. Ala ustaz teko apa dinteni gak teko-teko. Niku nafsu. Usahalah, pasrahlah itu hikam. Usahalah, pasrahlah. Tapi sing lebih baik mboten ngoten. Pasrahlah terus berusahalah. Jadi donga iku ndok ngarepe ikhtiar. Tapi nek tingkate wong ustaz syariat, ikhtiar terus donga. Bisa dibedakan? Nyampe nggo wetu terus donga. Niku orang syariat. Maksud syariat itu dia menghukumi bahwasanya urip tergantung obat. Makanya ada falsafah Jawa, sapa sing obah bakal mama. Siapa yang ada usaha pasti ada rezeki. Berarti kan logikanya nek gak usaha berarti gak oleh salah. Wong rezekiku jatah kok. Makanya kalimatnya menjemput. Berdoalah lalu usahalah. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuhu. Merono dile lalu rono. Tahajud, hajat, muni. Ya Allah, mudahkanlah bukan minta. Rezeki yang saya jemput jenenge gampang, panggonane ya gak ado. Olehe ya akeh. Nyukupi kanggo kebu nang Gusti Allah digampangno. Saiki uberen, waduh, oleh akeh, tapi pengeluarane lagi dipikir. Makanya saiki kula tertariknya bukan umah iso. Dunia dikendalikan di depan laptop. Ada sing ngawur gitu, gak oleh apa-apa. Paham nggak? Makanya konsepnya hadis. Di antara tanda orang hidup bahagia itu katanya Rasulullah ada 4. Salah satu 4 itu warizquhu fi baladi. Rizkinya tidak jauh dari rumahnya. Sama renungaken ini. Pak Bambang ini dinese ndak UPN. UPN ambek Kosagan adol apa itu? Monggo ono pegel gak sampe nemen. Ya wis anti macet. Coba runakan. Waduh. Kalau enggak ada konco nyambeken luar kota. Kerumune luar kota. Duwe entek lho transportasi. Makanya gak iso nabrak ajaran Allah itu mesti masalah. Warizquhu fi baladi. Rizkinya tidak jauh dari tempat tinggalnya, kampungnya. Pun, saiki balik ngaji maneh. Jadikan hatimu sepi, maka cahaya akan menetapi. Kesadaran akan kehadirannya, yaitu Allah, dimiliki oleh orang yang beriman. Ulangi, kesadaran itu dimiliki oleh orang yang beriman. Makanya orang itu gampang sadar, soalnya masih ada iman. Lah iman itu karunia Allah. Iman itu disebut karunia Allah. Makanya Nabi Ibrahim, lah sebentar lagi kan Dzulhijjah iki. Iki engko nek wis khutbah Idul Adha, wis kajian-kajian cerita tentang yaitu yang disebut apa? Khalilullah, kekasihnya Allah, Nabiullah Ibrahim. Dia mencari Tuhan, mencari Tuhan. Kalau kita kan nggak usah mencari, sudah ditunjukkan. Dulu bagaimana pengembaraan spiritualnya Nabiullah Ibrahim, menganggap Tuhan itu adalah sumber energi, menganggap matahari itu Tuhan. Ternyata pada sore hari tenggelam. Loh, kok hilang? Tuhan kok hilang?
Lalu cari-cari sampai ketemu Allah. Lah ketemu Allah itu bahasanya ngaji hikam, tujuan yaitu beribadah. Dadi sampeyan ibadah ba salat ba apa kok durung ketemu pangeran niku jenenge durung kenal Allah. Lah yo napa usah carane kenal? Dulu sudah diajari. Suhudillah. Menyaksikan Allah itu yo napa sih kan? Jangan meniru umat agama lain. Diwujudkan Tuhan itu dalam firman material. Wis kata kita harus paham toh? Bentuknya begini, lalu dipuja-puja. Mengenal Allah itu pertama yang mengenal perbuatannya. Nah, bagaimana kesadaran kita katanya tadi gini? Mereka yang sadar itulah orang yang Tadi jenengan ingat. Tadi nek ana wong kok gak sadar berarti gak ono apa ya? Ya karena imane. Ayo re, aku iku lho Pak Saiful niki wau jam 3 masih di Panduka di rumah saya. Saiki sudah kene. Pratane lho. Kok situ tuh kene apa? Diterno anake niku syariat iku. Lewat anak saya diantar naik mobil, tapi hakikatnya saya dipindah. Yang memindah siapa? Aku mang rumah saya itu tidak masjid mungkin. Ada perbuatan yaitu besar yang bisa merubah. Mari do rumah saya do masjid. Nah, dia udah ditarik sopo itu. Syuhudillah menyaksikan Allah yaitu bi'af'alullah dengan melihat perbuatannya Allah. Kan itu yang alhamdulillah. Mas bala-bala ini alhamdulillah. Masih awak istuwen ini ya si iso nang masjid. Alhamdulillah. Ngaten enggak? Berarti kita merasa kita dilimpahi rahmat oleh Allah hidayah, dipindah oleh Allah dari rumah ke masjid. Mari kita beberapa waktu ke depan kita ini sudah tidak di masjid, kembali lagi ke rumah. Sing mindah iki sapa? Mari belajar. Padha karo ngene, awake iki nyambung wedhu terus diberi rezeki banyak dadi sugih. Lho, gak tahu dalam perjalanan waktu menjadi miskin lagi. Pertanyaan, sing dadekno sugih, sing dadekno melarat mana iku sapa sih? Coba akal kita ini kita hidupkan. Ada perbuatan besar yang bisa merubah terus itu. Itulah bukan makhluk. Bukan manusia, tapi Tuhan. Niki lah ingat Tuhan, ingat Allah itu namanya zikir. Lah zikir itu termasuk perbuatan ibadah yang paling besar karena tidak dibatasi waktu, tidak dibatasi tempat. Dok masjid ingat Allah, dok jalan ingat Allah. Lah implementasi ingat Allah itu macam-macam. Ada orang masuk masjid Baitullah. Ingat, iza dakhalal masjid huwa zairullah. Sapane wong, siapa saja yang masuk dalam masjid, maka dia adalah tamunya Allah. Sekarang ini saudara-saudara kita yang sedang menunaikan ibadah haji. Ini disebut apa? Duyufur Rahman. Zairullah, tamunya. Makanya kalimat memenuhi panggilan ya baik. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Tamunya Allah. Nek sing gak lunga haji, sing ndok ngene kok sakra, apa gak punya kesempatan jadi tamu? Karena kita ngaji tahu ilmu yang tidak diberikan kesempatan oleh Allah untuk ibadah haji. Maka masih ada ruang menjadi tamu Allah. Apa? Dakhalal masjid. Mlebu nang masjid. Saya kita koni, sampean iku nek mlebu masjid, ambek mlebu hotel ngoten rasane enak ndi? Ayo sing biasa turu-turu hotel. Enak ndi? Model iki gak iso jawab, apa dijawab. Mlebu masjid jadi tamu nih Gusti Allah, ambek melbu hotel bintang 5 tuh. Iku rasanya enak nih? Enak hotel, betul Bapak. Enak hotel. Fasilitasnya lebih
Saiki sampean ero. Kula niki kan membaca. Kula tertarik kali ini. Info yang belum di Surabaya itu ada masjid namanya Masjid Pemuda. Pak Bambang ini rencana kita golek. Masjid ini dibangun dengan yaitu model layanan yang beda. Umumnya orang ke masjid itu diberi layanan ibadah, tempatnya ibadah. Lah sebalik yang ini kanggo sholat jamaah, pengajian. Tapi masjid yang saya baca di sosial media di Surabaya, makanya kalau kepingin kepanggil itu difasilitasi semua kebutuhannya jamaah. Sampai ada namanya yaitu makan yang disediakan oleh masjid, tapi yang bisa makan tidak hanya orang Islam. Semua umat pemeluk agama boleh makan di situ. Prasmanan bisa. Bayang. Tapi nggak di dalam masjid, di halaman di luar. Ini namanya menjemput hidayah. Soporo gara-gara dikai mangan ini terus umat non muslim itu atine usik. Apik wong Islam itu. Tempat ibadah itu terparane ono mangan gratis itu. Nek masjid kanggo sembahyang, kanggo salat, kanggo ngaji kus di mana-mana iso ngene iki. Betul? Masjid Jogokarian manajemen yang bagus. Ono maneh masjid apa iku apik-apik. Ternyata ini kebangkitan dakwah. Kula iku mek cuma situ gak usah ngono dile, soalé sira ngene ae lho. Nek mari ngaji, mulai digawe amplop. Cocok? Cocok? Loh, mantu kabeh cocok. Pertanyaane, amplop tok apa nek isine? Nuwun sewu. Dakwah itu namanya stimulan merangsang. Biar kula tahu cerita di satu kota majelis subuh itu masya Allah. Kula sama saiki, tapi di Jawa Tengah. Sing melek wong 1000 lebih. Gek sami kali kula kapan hari ngaji di satu perusahaan, masya Allah di depan wedok ono wong 2000. Sing tahu tak cerita. Saya tidak nyebut nama perusahaannya panjenengan paling ngeroso. Pokoknya pabrik itu karyawannya akeh wedok kabeh ngono. Kepengin kula nek masih ngaji nek nak bisa panjenengan sebagian kan ngejak salaman kula ngeten iki. Tapi padha lanangis biasa. Lho nek perusahaan iki gawe wedok keping njaluk salaman ambek aku kabeh. 2000 lho. Mati sik nom-nom gak tuwek-tuwek kaya wong kene iki. Ngoten iku terus kula meneng. Njaluk selfie. Aku ngene. Ngene iki dakwah. Nek gak tak turuti atine gelo. Ala Pak Ustadz itu kepingin foto aja kok nggak mau. Ustadznya pelit. Lu jaga apa sing paling angel? Jaga perasaane wong. Betul? Tadi ana ndok niku sagran ini ya gak ono selfie-selfiean. Kayak opo ngoten niku. Tapi yo saiki masih tuwek-tuwek senengane. Lah iya iku dituduhno sapa sih? Dituduhno putune ya wedi. Tapi nek wis ngaji iki kam gak oleh nyeneni. Seneng iku rahmat. Gak oleh dilarang. Sing penting diarahkan. Saiki tuwek ketemu tuwek selfie. Dadine apa dadine? Terus dituduhno, iki lho mati, iki lho bakung. Kok tambah koyo manusia purba kalangan. Makanya ada orang wilayah Rogo, ada wilayah Rasio, ada wilayah Roso. Hikam ini yang ketiga. Nek si enom, uang iku pamer Rogo. Body maco, latihan fitness, coba tuwek-tuwek fitness ya coba. Kira-kira dadi apa kira-kira? Muda main bola, cocok. Basket, sepak bola, voli. Coba. Umur 70 sepak bola ya apa gitu. Tapi wong jenis seneng gak kenal ngono ya. Bun, dilanjut. Jadikan hatimu sepi, maka cahaya akan menetapi. Kesadaran akan kehadirannya Allah itu dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Namun
sebab hatinya belum sepi dari urusan dunia, maka kesadaran itu seringkali terabaikan. Ada di dalam Sarah Hikam itu kalimat namanya suwung. Oh, umai kira suwung berarti nggak ada. Hati itu kalau kepingin, yaitu nanti kenal Allah kudu suwung. Hilangkan apa yang masuk hanya kecuali. Makanya yang kedua katanya Hikam, wa anwarun udzinala fid dukhuli, dan ada cahaya Allah yang diizinkan untuk bisa masuk ke dalam hati. Allah yang mengisi hati, maka akan terjadi perubahan. Yang tadi dikatakan masih menyintai dunia, lalu ia sudah tidak terlalu cinta dunia, yang dicintai pemilik dunia. Siapa? Makanya kalau tak ngomong bapak-bapak ibu sing wis pensiunan, termasuk Pak Bambang wis pensiun, nuwun sewu, jangan mencari sesuatu yang dulu masih belum pensiun. Terus cari apa Ustaz? Oleh Allah sudah dipindah dari dinas menjadi istirahat. Kalau kita punya, yaitu misalnya ASN atau pegawai negeri sudah diberi negara namanya apa? Yang ada nikmati syukuri, itulah disebut bahagia. Tapi menungso sing duwe nafsu lho, nek oleh pensiunan mek titik terus ditambahi mana eman-eman awakku sik kuat apa sik nom? Sik kuat apa sik nom? Eman. Kata eman-eman itu berarti tergoda oleh. Nah, kadang-kadang sing lanang ku wis kepingin istirahat, melok kegiatan kebaikan, masjid, jamaah, ngaji. Si wedok ngomong ini, Pak, sampean gak eman, Pak, mun sampean yo sik kuat. Tinimbang nganggur, Pak. Tinimbang ngomong ini bener atau salah? Sampean ngukur namanya gak nganggur itu hanya kerja. Coba ngurusi kegiatan sosial, kegiatan keagamaan, gak akan nganggur. Biyen jurung pensiun gak tau ngaji, sekarang melok ngaji. Selain di masjidnya, di mana ada kajian-kajian melok, kan gak nganggur. Uang ngarani nganggur itu soalnya uang gak kerja. Yang dimaksud yaitu mencari rezeki itu. Kula iku eling lah ya, ana wis tuwa ngeten. Terus kula ngeten, kan nanti lewat jalan ana wong tuwa ndok pinggir embong. Kula iku eling Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman iku gara-gara gak sopan ndok embong. Iku nang Gusti Allah ditegur. Nabi ditegur. Coba sampeyan. Dhewe ndak ndukur kuda, ana wong tuwa ndak pinggir embong mlaku. Disapa assalamualaikum, nyopoe bener, tapi gak mudun teko kuda. Tegur apa? Sebagian daripada kekayaan Nabi Sulaiman hilang. Cincinnya jatuh di laut. Paham? Makanya jenengan sakit, aku balik kok kena tubuh, kena musibah. Sama renungaken. Ada ketidaksantunan hidup kita kepada sesama. Contoh, rumangsa sugih gak menghormati yang gak santun itu. Makanya kula niki yo masih dadi usan yo wedi kula embong ngoten barangkali kenal. Kula nggih ngalah, gak usah mentang-mentang mobil mewah sing mlaku ndok ngene embong niku dianggap orang yang tidak punya nilai harga atau status. Betul? Lanjut. Bukankah kita kadangkala menyadari sesuatu kemudian kita malah beralih ke sesuatu yang lain? Oleh kesadaran kita diarahkan untuk memperbaiki kesalahan dan kekeliruan. Tetapi perhatian kita kepada urusan duniawi membuat kita seperti mengabaikan namanya kesadaran. Nah, di akhir kajian ini kula mau sarah.
Bagaimana supaya hati itu bisa ditembus oleh namanya tadi cahaya Allah tidak hanya di permukaannya hati masuk ke dalam. Jangan kau cintai dunia. Kalau ketemu dong ini, jangan kau cintai. Tapi jangan beralih meninggalkannya, karena kita ini masih ada di dunia. Seneng ya seneng, tapi ojo nemen. Ngoten lho. Demen duwe ya demen no, tapi ojo. Saya tak takoni, sak masjid ki ambek duwe seneng apa gak? Muni ya. Wong gak ono duwe. Wong gak seneng duwe niku kabeh telu. Kula tak ngomongin ya. Siji wong turu. Makane wong turu iku sembarang gak seneng. Soale loro waline Gusti Allah. Nek gak waline Gusti Allah sing seneng donya. Wali kota nemen. Wong sik kepengin dadi ae kok berarti. Sing nomor 3 wong gendeng. Kula nek ngomong gitu, wong gendeng ku gak seneng duwe. Dadi ana wong gendeng kok iso ngitung. Wong gendeng niku iki rusak. Makane sampean sik seneng-seneng duwe dari niki kam ojo nemen-nemen. Ngarai Gusti Allah guys mlebu nang ati. Yang dimaksud apa tadi? Cahaya Allah. Jadi nek enten tiyang niku kok wis masuk cahaya Allah, maka orang itu fana. Orang fana yang dilihat apapun selalu melihat Allah, namanya suhudillah. Coba ndelok bojo ganteng sik kuwaka. Muni apa kira-kira? Mas sampeyan niku panjene bojoku sing paling ganteng. Ngeten iki koma. Tapi nek ngene, subhanallah, bojoku iku umure 70, tapi sik ketok gagah. Niki asli napa motone kero? Umur 70 sik gagah. Niku asli napa kero? Tapi nek wis fana, kaya ngono. Subhanallah. Aku ndelok bojoku iku ndelok Allah. Ndelok Allah. Masih yo bojoku iku yo ngene, tapi aku melihat bojoku iku selalu menghadirkan rahmatnya Allah. Rahmatku sing duwe Gusti Allah. Buktine apa? Mas yo gak nyekel dhuwit tapi nyenengno, aku dijak guyon. Iki praktekno. Dadi engko nek kono mak bojoku kok ngejak guyon berarti gak duwe. Loh, guyon iku termasuk rahmat. Sampeyan kira kula dadi kiai iku mur ngaji kuwi ya guyon bojoku ambek anakku terutama putu kula. Wis guyon ae. Loh, ana putu mlayu-mlayu atuh wis sampun. Nono mbakung hati kok kaseneng putu. Iki utake sawaki. Wong putu ku masalah. Kula eling bener omane aku tau dikandani sampean dereng nate yai kene putu masalah. Wabet atiku. Kadang-kala itu bojone katape deling-eling, sing deling. Lho ngeten ya kalau diseneni, soalnya terlalu suwe nyenengi bojone saiki ganti nyenengi. Masyaallah. Kan nek lara ngoten sana nang warasana tinimangkon sing lara mbae sing lara padha kek lara temen ya gak gelem ya. Tapi itu perasaan. Nggih, terakhir perhatian kita seringkali teralihkan karena urusan dunia. Membuat kita mengabaikan kesadaran. Seakan-akan tidak mampu untuk menjangkaunya. Inilah kita perlu hidup dalam kearifan. Sebab hanya orang yang hatinya arif, yang makrifat, didiami kesadaran. Didiami kesadaran. Angel. Kesadaran itu angel. Makanya lah iya wis tuwek kok gak sadar. Berarti
Sadar iku lawan kata gak sadar. Ana wong kok koma semaput berarti jadi iman yang model koma-koma wae. Ngaku Islam tidak ada interest kebaikan. Memang ngaji ini termasuk kesadaran. Mudah-mudahan diiringi dengan namanya yaitu apa? Kearifan, lalu menjadi sumber kebenaran, lalu kita mohon kekuatan untuk bisa mengamalkan. Pun ini intinya kajian. Jadi kita berharap memohon kepada Allah, Islam kita tambah baik, iman kita tambah kualitas. Pada akhirnya ibadah kita tingkatnya tidak sekedar yaitu ibadah, tetapi merasa mengenal yang memerintah. Namanya ihsan, disebut muraqabah. Nek wong eling ngeten iki sembahyang ngaji gak usah diperintah. Karena ini sudah ditarik oleh kesadaran kan. Nggih. Lah ono sih sembahyang enggak, ngaji enggak, gak sadar niku. Tapi gak oleh dilono, tetep gak oleh dilono. Ya sing nae dijahil. Jak monggo pokoke melok ngaji masjid mugi-mugi tambah ketok makmur. Wis jenengan ae insyaallah kula binjing-binjing delek. Binjing-binjing derek. Binjinge kapan iki? Juga terus bareng ae. Mboten derek ta binjing mawon. Jadi besok iki sampai kapanpun tetep besok. Gak oleh dilokno, didungakno. Kan ngene to ndongone. Hadis, jadilah orang yang bisa mengajar ilmu. Kalau nggak bisa, belajarlah ilmu. Kalau nggak bisa, dengarkanlah kalau ada ilmu disampaikan. Kalau masih nggak ada kesempatan, cintailah majelis ilmu. Nek wis nyintai ilmu, nggak ada kesempatan dari kanjeng Nabi, rusak kon. Nah, ngaji ini gak oleh. Nek kontekstual ini, wis gak apa-apa, gak semua banyak gak pinter kok. Nomor loro, aku gak iso ngaji karena gak sempat kok. Aku ya gak iso ngrungokno salat budal kerja kok. Terus aku ya gak iso nyenengi ambek pengajian. Jangan membenci. Jangan coba ngene, ana wong gak melok ngaji. Ngapunten kula niki tasih deresaken derek. Niki mawon kula titip Pak Bambang, mungkin panjenengan dumaken kali sedaya jamaah ngaji subuh. Napa niki? Nggih niku mawon sedekah. Terus nggawa amplop ana isine. Isine ku duwe abang. Ngerti duwe abang? Wis kakek-kakek rong lembar nek ditum. Sawangen gak melok ngaji. Tapi duwe teko. Sampeyan kira-kira mbek wong ini seneng gak? Seneng gak? Bu, sampeyan ana wong gak melok ngaji tapi ngeki amplop ana duwe abange loro-loro ngono. Seneng mboten? Seneng. Lah sing ngekeki sapa? Kula nengen iku sih kesemsem duniawiyan lho. Tapi gak apa-apa, gak apa-apa. Wong ngelak butuh ngombe, betul ta? Wong luwe butuh mangan. Dompet tipis butuh. Wis gak usah dadi sok. Orang bisa makrifat karena kerja keras. Orang bisa makrifat karena ibadah giat. Karena itu jangan menyimpulkan dengan pemahaman salah. Males, tidak mau tahu, itu bukan tipe orang beriman. Semoga Allah merahmati kita semuanya. Sebelum saya tutup, saya ajak untuk membaca zikir namanya Hizib Kafi. Dari fadilahnya saya pernah diajari guru saya, hidup akan dicukupi oleh Allah. Segala kebutuhan lahir maupun, tirukan suara saya bersama. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadnal kafi wajabnal kafi likullin kafi kafanal kafi wani'mal kafi alhamdulillah. Monggo Allahul kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likullin kafi kafanal kafi wani mal kafi alhamdulillah.
Amin ya Allah, 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 amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahul kafi Rabbuna kafi qasadnal kafi wajadnal kafi ligulin kafi kafanal kafi wani mal kafi Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a wa 'amalan maqbula. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.